Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Junaidi dengan NIM 11940301119, kelas manajemen dakwah 7C. Jadi adanya saya di sini, saya akan membahas materi tentang definisi budaya organisasi dan komunikasi organisasi. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran, nilai-nilai, dan sikap mental, yang mana kata budaya tersebut merupakan jama dari kata budi. Menurut Jeffer Kuli, bahwasanya kata kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yakni bentuk jama dari kata budi yang berarti roh atau akal. Sedangkan menurut KBBI, budaya adalah suatu cara hidup yang mana nanti akan berkembang dalam sekelompok manusia yang kemudian akan diwariskan pada generasi selanjutnya. Sementara organisasi ialah pengaturan personal untuk memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah diterapkan melalui alokasi, fungsi, dan tanggung jawab. Sementara organisasi adalah sistem peran, aliran, aktivitas, dan proses pola hubungan kerja dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksanaan tugas yang dirancang untuk menjalankan tugas bersama. Dengan demikian, menurut para pendapat Robert P. Vesio, bahwa budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai dan norma bersama yang terdapat dalam suatu organisasi dan mengajarkan kepada para pekerja yang datang. Budaya organisasi ini memuat keyakinan dan perasaan bersama, keteraturan dalam perilaku dan proses historis untuk meneruskan nilai-nilai dan norma. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma-norma dalam sebuah organisasi yang mana seluruh anggota organisasi tersebut harus menganutnya. Sementara itu, komunikasi organisasi adalah sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Di dalam sebuah teori organisasi dikemukakan bahwa keputusan yang diambil oleh anggota organisasi ialah untuk melakukan pekerjaan secara efektif, untuk bersikap jujur pada organisasi, untuk meraih semangat dalam organisasi, untuk melaksanakan tugas secara kreatif, dan untuk menawarkan gagasan yang inovatif bagi penyempurna organisasinya yang dipengaruhi oleh sebuah organisasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi budaya organisasi dan komunikasi organisasi. Kayak perlu diperhatikan, keberadaan budaya organisasi ini sangat penting dalam sebuah organisasi dakwah khususnya, sebab memiliki beberapa fungsi seperti menghasilkan dan meningkatkan komitmen pada semua organisasi, memberikan arahan dan standar perilaku untuk mengendalikan pelaku organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, membantu dan mengendalikan sistem manajemen, dan sebagai sumber daya kompetitif organisasi apabila dikelola dengan baik. Selain itu, budaya memiliki kaitan dengan dan peran pada berbagai aspek kehidupan organisasi secara menyeluruh, sebab budaya organisasi memiliki peran diantaranya. Yang pertama, poin pertama itu sebagai identitas organisasi, di mana budaya bisa menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lain. Poin kedua itu adanya budaya organisasi mampu menyatukan organisasi, norma, nilai-nilai, dan kode etik dari budaya dan menyatukan pola pikir, perilaku anggota di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, atau poin ketiga itu reduksi konflik. Dalam artikel yang kelompok ini buat yang saya buat, jika terjadi perbedaan antar konflik, maka budaya organisasi bisa menyelesaikan. Dan poin keempat, dapat menumbuhkan komitmen pada organisasi dan kelompok, sebab budaya organisasi yang dikondusif mengembangkan rasa saling memiliki dan komitmen pada organisasi. Dan yang terakhir yaitu rasa peduli terhadap organisasi tersebut. Baik itu fungsi dan komitmen, fungsi budaya organisasi dan komunikasi organisasi.
Baik, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai budaya organisasi dan komunikasi organisasi. Budaya dan komunikasi itu tidak dapat dipisahkan. Budaya dan komunikasi mempunyai hubungan timbal balik, yang mana budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi turut memelihara, menentukan, mengembangkan, dan mewariskan dari budaya. Jika kita ingin budaya organisasi dapat berjalan dengan baik, maka harus terjalin komunikasi di dalam organisasi tersebut. Karena dalam proses pensosialisasian budaya membutuhkan komunikasi organisasi. Karena komunikasi organisasi sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan organisasi. Menurut Morrison, budaya organisasi merupakan himpunan nilai bersama yang mengendalikan interaksi anggota antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa budaya yang ada pada organisasi mengendalikan interaksi atau komunikasi yang dilakukan antar anggota organisasi, sehingga dapat dipahami oleh kita semua. Sementara itu, komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi akan mencerminkan suatu tindakan yang membentuk dan menunjukkan budaya yang dimiliki oleh anggota organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Tipe budaya organisasi dan komunikasi organisasi. Menurut James Corporate, tipe budaya organisasi itu ada 4. Yang pertama yaitu the monoculture, yang dimana di dalam suatu organisasi tersebut mempunyai budaya yang sama, pemikiran yang sama, dan mereka cenderung fanatik serta individualis. Lalu ada yang kedua, the superior culture, yang dimana di dalam organisasi tersebut itu merupakan organisasi yang ideal karena di dalamnya merupakan banyak sekali budaya-budaya yang berbeda, namun bisa disatukan dalam satu kepemimpinan yang sama. Lalu yang ketiga yaitu the divisive culture, yang dimana merupakan budaya yang paling umum kita sering temui di masyarakat maupun di tempat kita bekerja, yang sifatnya memecah belah. Namun di organisasi tersebut konteksnya ditarik ke lebih yang berbeda, ke arah yang berbeda, karena tidak adanya kata dia, mereka, atau kita. Semuanya sama. Yang keempat yaitu the divisive culture, yang di dalamnya pemecahan organisasi secara efektivitas atau bahkan menjadi unit budaya individual. Lalu selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi itu mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama yaitu bentuk vertikal, yang dimana contohnya dari atasan ke bawahan. Jadi dari atasan kita langsung bicara ke bawahan. Lalu ada komunikasi vertikal, yang dimana komunikasi ini biasanya digunakan oleh bawahan ke atasan atau juga bisa disebut respon dari bawahan ke atasannya. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi horizontal, yang dimana komunikasi ini sering sekali digunakan oleh para pegawai sejajarannya. Jadi tidak langsung ke atasan, namun sesama relasi atau delegasi. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu karakteristik budaya dan komunikasi organisasi. Menurut Greenberg dan juga Baron pada tahun 2008 ada 6 karakteristik organisasi. Yang pertama adalah kepekaan terhadap orang lain, di mana kita memahami kebutuhan pada organisasi tersebut sehingga bisa memberikan kepuasan kerja dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah keinginan pada ide-ide baru sehingga kita bisa memunculkan ide-ide baru. Dan yang selanjutnya adalah berani mengambil resiko. Ketika kita ditempatkan pada sebuah posisi dalam organisasi, maka kita harus berani dan memiliki dorongan untuk mengambil resiko. Kemudian juga nilai ditempatkan pada orang, di mana kita bisa saling menghargai dalam organisasi tersebut.
Kemudian keterbukaan pilihan komunikasi, di mana para anggota bebas untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkannya kepada siapapun dan juga dimanapun dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah kepersahabatan dan juga kesesuaian, di mana para anggota organisasi satu sama lain memiliki kedekatan dan juga keterikatan dalam organisasi. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit profil mengenai Pondok Pesantren Al Ihsan, yang mana kita mengambil studi kasus dalam makalah kita di Pondok Pesantren ini. Pondok Pesantren Al Ihsan ini berada di daerah Cibiru Hilir, Kecamatan Cilenyi di Kota Bandung, yang mana 90% dari siswa yang ada di Al Ihsan ini termasuk dari mahasiswa UIN Bandung. Nah, pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Sulaiman Abdul Majid pada tahun 1883 yang biasa kita sebut sebagai Mama Ule. Nah, Mama Ule ini berasal dari kota Banten, yang mana memang keluarga Mama Ule ini memiliki indikator yang kuat terhadap pesantren. Ada dua faktor yang sangat mendalami atau bisa mengunggulkan pesantren ini. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal itu bisa diambil karena Mama Ule ini mempunyai cita-cita yang tinggi mengenai pendirian pesantren atau bagaimana cara dia mendirikan pesantren tersebut. Yang kedua faktor eksternal, karena ada dorongan banyak sekali masyarakat yang mempercayai kinerja pondok pesantren ini, sehingga tidak sedikit dari masyarakat Kota Bandung itu memperdayakan ataupun memasukkan anaknya ke dalam pesantren Al Ihsan. Nah, pesantren ini juga mempunyai visi dan misi. Adapun visinya untuk menjadikan pondok pesantren modern yang mempunyai perkembangan pesat dan daya saing yang tinggi. Dan adapun misinya mempunyai banyak misi. Salah satu diantaranya yaitu untuk membekali santri mempunyai kecerdasan intek ataupun imtak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada pesantren, struktur pondok pesantren. Yang pertama ada pimpinan atau kiai haji, yang kedua ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang akademik, bidang kesantrian, bidang UKM, dan para guru yang membantu melancarkan kinerja ataupun program yang ada di pondok pesantren Al Ihsan ini. Kedua ada struktur pondok. Yang ketiga ada fasilitas yang ada di pondok pesantren Al Ihsan ini. Di antaranya ada Masjid Al Barokah, ada asrama, ada aula, ada gedung parkir, sekretariat, dan bidang olahraga. Nah, yang terakhir, karena pesantren ini adalah pesantren yang cukup tua di Kota Bandung, tidak sedikit pesantren ini memiliki banyak sekali prestasi. Adapun capaian prestasinya itu ada di bidang bahasa, olahraga, seni, sains, matematik, dan lain sebagainya. Namun pesantren ini juga pernah menjadi juara, diantaranya juara 1 Pamiliar Fahmil Quran yang diadakan se-Bandung Timur, yakni milad kedua pesantren Nailul Kirom. Perkenalkan, nama saya Sophia. Saya di sini akan menjelaskan tentang budaya keorganisasi dan budaya komunikasi pesantren Al Ihsan. Adapun bentuk budaya organisasi yang ada di pondok pesantren Al Ihsan, ini dinilai dari nilai-nilai norma dan kegiatan yang diterapkan oleh pimpinan pondok pesantren yang dianut oleh seluruh santri dan santriwati yang ada dalamnya dalam kehidupan pesantren, dalam rangka untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pondok pesantren Al Ihsan melalui norma-norma kegiatan dan yang diterapkan. Di samping itu juga, budaya organisasi yang menjadi identitas bagi pondok pesantren Al Ihsan adalah ada nilai kedisiplinan, khususnya disiplin dalam kegiatan beribadah, nilai kebersihan, serta kerapian, sebab menjadi salah satu nilai yang sangat mereka jaga. Ketiga, ada nilai kesopanan, sebab akhlakul karimah adalah modal utama yang harus dijaga baik di depan umum maupun dengan orang terdekat. Selanjutnya ada nilai kesederhanaan dan kemandirian sebagai orang yang jauh dari orang tua dengan berbagai perlengkapan fasilitas seperti di rumah. Lalu nilai keteladanan, nilai perjuangan, nilai tanggung jawab, dan nilai tawadhu, rendah hati dan sabar, dengan tujuan agar anggota santri khususnya selalu berada dalam ketenangan jiwa dan jauh dari sifat sombong yang mungkin selalu ada dalam setiap kehidupan manusia, di setiap diri manusia. Selain itu, ada beberapa bentuk komunikasi yang dibudayakan di lingkungan pesantren ini, baik santri maupun alumni. Adapun budaya komunikasi yang dibangun, baik itu antara guru dengan murid ataupun guru dengan alumni, dengan cara membangun semangat kebersamaan.
dengan murid ataupun guru, dengan alumni, dengan cara membangun semangat kebersamaan baik itu kepada santri maupun alumni pesantren guna meningkatkan persaudaraan dan rasa kasih sayang. Bentuk komunikasi yang dibangun oleh kiai terhadap santri dengan model kekeluargaan ini menggambarkan adanya keakraban dan semangat kepedulian. Dapat disimpulkan, bentuk komunikasi antara kiai dengan santri adalah adanya pola asuh yang diberikan oleh kiai terhadap santri sehingga terjalin komunikasi yang dinamis dan humanis. Karena masing-masing pihak antara kiai menganggap para santri bukan hanya seorang murid tapi lebih dari itu, yaitu keluarga yang sudah diamanahkan oleh pihak orang tua kepada pihak pesantren. Begitupun seorang santri yang menganggap para kiai bukan hanya seorang guru tapi orang tua yang selalu membimbing dan mengarahkan santri untuk bisa belajar dan menguasai materi yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Nurmiati. Di sini saya akan jelaskan terkait dengan hambatan budaya organisasi dan komunikasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Ihsan serta solusi terhadap hambatan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap organisasi dalam penerapan budaya organisasi maupun komunikasi organisasinya tentu menemukan hambatan atau kendala. Tidak terkecuali di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Adapun hambatan budaya organisasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Ihsan setidaknya ada dua. Yang pertama hambatan terhadap perubahan dan yang kedua hambatan terhadap keberagaman. Yang pertama, hambatan terhadap perubahan. Mengapa demikian? Hal tersebut dialami oleh organisasi yang sifatnya dinamis atau berubah-ubah, sehingga timbul fleksibilitas yang menimbulkan terjadinya perubahan yang begitu cepat, sehingga timbul ketidakcocokan terhadap perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, ada hambatan terhadap keberagaman, sebab organisasi atau pondok pesantren itu terdiri atas kumpulan orang yang berasal dari tempat berbeda, kemudian bahasa berbeda, watak, sikap, karakter, dan kepribadian yang berbeda. Nah, hal tersebut saat mereka dikumpulkan dalam pondok pesantren atau dalam sebuah organisasi tentu memiliki keberagaman, yang hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam penerapan budaya organisasi. Selain penerapan budaya organisasi, ada juga penerapan budaya komunikasi organisasi. Setidaknya ada tiga hambatan dari penerapan budaya komunikasi organisasi di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Ada hambatan dari segi bahasa, kemudian ada hambatan melalui lintas budaya, dan juga ada hambatan dari peristiwa atau proses komunikasi. Yang pertama, hambatan dari segi bahasa, karena memang pondok pesantren itu adalah kumpulan para santri yang berasal dari tempat berbeda, dari wilayah berbeda. Mereka memiliki sifat berbeda, watak berbeda, maupun bahasa yang mereka gunakan. Hal tersebut tentu berdampak pada proses penerimaan maupun penyampaian informasi yang atau pesan yang ada di pondok pesantren yang dilakukan oleh para santri. Kemudian yang kedua, ada hambatan melalui lintas budaya. Sebab santri, kembali lagi santri berasal dari tempat berbeda, dari wilayah berbeda, memiliki latar sosial dan budaya yang berbeda. Nah, hal tersebut berdampak pada budaya para santri. Bisa dilihat pada proses pembelajaran kitab kuning, yang mana pembacaan kitab kuning itu didasarkan atau mengikuti budaya maupun etnis atau suku yang ada di wilayah tersebut. Nah, hal tersebut menjadi hambatan bagi santri yang berada di luar wilayah ataupun suku dan etnis tempat pondok pesantren itu berada, sehingga mereka cenderung kesulitan dalam membaca kitab kuning. Kemudian yang ketiga, ada hambatan dari segi dari segi peristiwa atau proses komunikasi. Nah, hal ini kembali lagi, santri yang berbeda tadi tentu perbedaan atau dalam segi penyampaian pesan, kemudian penerimaan pesan, maupun sebagainya. Lantas, bagaimana menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Nah, untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut atau untuk meminimalisirnya, salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi dan budaya komunikasi organisasi. Setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi budaya organisasi dan budaya komunikasi organisasi. Ada faktor motivasi, kemudian faktor gaya manajemen, kemudian ada faktor komunikasi, kemudian juga ada faktor tingkat formalitas suatu organisasi, dan juga yang terakhir ada faktor nilai-nilai budaya yang tertanam atau dianut oleh individu dalam sebuah organisasi. Nah, dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, maka kita bisa mengetahui langkah-langkah efektif atau langkah-langkah yang tepat yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir berbagai hambatan budaya organisasi dan juga budaya komunikasi organisasi di Pondok Pesantren Al-Ihsan khususnya. Selain mengetahui faktor-faktor tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah kerjasama semua pihak.
di pondok pesantren dengan peran kiai sebagai figur sentralnya, yang mana kiai ini memiliki wewenang tertinggi, wewenang penuh dalam menetapkan organisasi dan menetapkan kebijakan atau peraturan pondok pesantren, sehingga kiai ini harus mampu mengelola atau membentuk budaya organisasi yang dapat memberikan dampak positif nantinya. Selain peran kiai, diperlukan peran para pengurus, peran pengajar maupun peran santri, sehingga budaya organisasi dan juga budaya komunikasi organisasi yang ada di pondok pesantren bisa mengarah ke arah yang positif dan bisa membantu semakin majunya pondok pesantren Al Ihsan khususnya.